Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi pagi. Info seputar gaya hidup dan keluarga. Ngopi Pagi. Elsyadai FM. Elsyadai FM, full of new wonders. Shalom, keluarga Elsyadai dimanapun Anda berada yang selalu diberkati Tuhan. Senang sekali saya Yohana Win hadir kembali untuk Anda. Tentunya di satu program acara Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi pagi, info seputar gaya hidup dan keluarga. Ada satu masukan atau satu usulan dari beberapa pendengar atau keluarga Elsyadai mengatakan sekali-sekali membahas tentang alas kaki dong Kak Yohana. Nah, bersama dengan saya Yohana Win akan menemani Anda di kesempatan kali ini keluarga Elsyadai, dan saya akan menjawab beberapa keinginan atau kerinduan dari keluarga Elsyadai. Saat ini saya mengangkat satu topik, yaitu cara mengungkap kepribadian dari sepatu yang dipakai. Anda termasuk tipe yang mana, keluarga Elsyadai? Nah, kita tahu ya keluarga Elsyadai, sepatu itu adalah pelindung kaki yang digunakan saat kita berpergian. Biasanya seseorang memilih model sepatu itu model yang tertentu ya, disesuaikan dengan acara ataupun outfit yang dipakai atau digunakan. Nah, namun dalam ilmu psikologi keluarga Elsyadai, pemilihan sepatu itu tidak sesederhana yang kita pikirkan. Sepatu yang dipilih ternyata itu bisa mengungkap ciri kepribadian seseorang. Hal ini juga telah dibuktikan oleh sejumlah penelitian. Para peneliti menemukan bahwa orang-orang ternyata cukup akurat dalam mengungkap ciri kepribadian hanya dari sepatunya. Nah, sepatu tersebut bisa mengungkap dari kestabilan emosi, tingkat pendapatan, bahkan dari usia. Pemilihan sepatu memberikan sinyal tersendiri tentang siapa diri kita. Menarik ya, keluarga Elsyadai. Nah, untuk itu kalau Anda penasaran bagaimana kita bisa mengungkap kepribadian seseorang dari sepatu yang dipakai, tetap stay tune ya di Ngopi Pagi. Saya akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Welcome back di Ngopi Pagi. Untuk Anda yang saat ini sudah merencanakan satu perjalanan menuju ke satu tempat untuk menikmati hari Anda bersama dengan keluarga, hati-hati di jalan tentunya. Kalau sedikit lelah karena perjalanan jauh atau harus melewati tol, nah di tol itu ada rest area, Anda bisa gunakan itu untuk bisa berehat sejenak ya, karena kemungkinan kalau perjalanan jauh itu pasti lelah ya. Apalagi cuma berdua mungkin dengan teman atau hanya dengan istri atau suami kan. Jadi untuk obrolan dalam perjalanan jauh itu sepertinya kayak udah habis aja ya. Jangan ditinggal tidur kalau Anda tidak menyupir, temani temani Pak Supir ya, supaya dia tidak lelah dan tidak bosan di jalan. Kemudian juga kalau badan kerasa kurang enak gitu, minum vitamin. Yang jelas juga harus cukup minum air putih ya, sehingga kita tidak mengalami dehidrasi. Kita lanjut lagi ya keluarga Elsyadai di program acara Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi pagi, info seputar gaya hidup dan keluarga bersama saya Yohana Win. Kita baru saja akan masuk ke obrolan kita yang topik utamanya. Kalau ada yang baru saja bergabung karena tadi baru sibuk dengan masak atau baru sibuk kerja gitu, baru ingat nih jam segini ada Ngopi Pagi kalau Anda mendengarkan melalui radio monolog. Tapi kalau Anda menyimak melalui YouTube bisa disimak kapan saja ya.
Dan Anda juga bisa share linknya, link YouTube 91.3 El-Syadai ini kepada teman-teman atau saudara atau kerabat Anda, ya. Oke. Bagaimana kita bisa mengungkap kepribadian seseorang dari sepatu yang digunakan? Jangan salah ya. Ternyata kita bisa menilai kepribadian seseorang, atau bahkan kita bisa menilai diri kita sendiri kalau kita suka memakai satu model sepatu itu saja. Nah, kita tahu ya, keluarga El-Syadai, macam-macam jenis sepatu itu ada beberapa. Yang pertama adalah sepatu kets atau sneakers, ya. Kepribadian orang yang suka menggunakan sepatu kets adalah mereka yang berorientasi kepada kenyamanan. Bukan berarti mereka adalah sosok yang lazy atau malas, tetapi mereka itu lebih menyukai satu kemudahan supaya bisa memudahkan untuk bisa bergerak dengan nyaman kemanapun. Sebuah studi dalam Journal of Research in Personality menemukan bahwa pilihan sepatu yang casual dan nyaman itu sering dikaitkan dengan sifat kepribadian yang lebih ramah, humble, bahkan orangnya tuh santai. Selain itu, ada juga unsur emosional dari pemilihan sepatu kets, yaitu seseorang merasa lebih aman. Betul ya, kalau kita menggunakan sneakers, sepatu kets itu selain mendatangkan satu kesan casual, tapi juga pasti kita akan merasa aman karena tidak akan takut untuk kepleset gitu ya. Atau kalau ada kerikil sedikit, nah beda kalau kita pakai heels atau wedges nanti setelah ini. Nah, mereka merasa kalau menggunakan sepatu kets itu tidak akan menimbulkan resiko ya, karena memang aman, tahu apa yang harus dilakukan dan bisa diprediksi. Nah, hal inilah yang mereka inginkan. Begitu ya keluarga El-Syadai, apakah Anda menjadi salah satu orang yang sangat menyukai menggunakan sepatu kets atau sneakers kemanapun Anda pergi ya, kecuali ke pesta ya. Ke pesta pernikahan kalau bisa dihindari. Oke. Jenis sepatu yang kedua selain sneakers atau kets adalah heels. Nah, berbeda ya dengan kepribadian orang yang suka memakai sepatu yang ada heelsnya atau hak ya. Penelitian psikologi tentang kognisi berpakaian yang diperkenalkan oleh Adam dan Galinsky menunjukkan bahwa apa yang kita kenakan itu sebenarnya dapat mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku, terutama ketika pakaian tersebut memiliki makna simbolis. Nah, sepatu hak tinggi atau high heels bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga diasosiasikan dengan satu formalitas, penampilan yang berwibawa, dan satu sikap feminitas ya, feminim gitu. Di India penggunaannya banyak ditujukan untuk menghadiri pernikahan. Nggak hanya di India sih ya, di Indonesia juga. Di pernikahan, di pesta, kemudian kalau mau take foto, sampai kepada meeting-meeting yang penting. Seiring waktu, otak mulai mengaitkan sepatu hak tinggi dengan mode performa seseorang. Nah, orang yang suka menggunakan heels atau menggunakan sepatu yang ada haknya, itu juga digambarkan sebagai sosok yang lebih pede, lebih percaya diri, berkuasa, punya power, dan senang mendapatkan sorotan. Beda ya, kalau orang tuh pakai high heels gitu jalannya aja udah, bener ya. Meski terkadang
kita tuh merasa kurang nyaman apalagi dengan bertambahnya umur. Tetapi orang tetap memilihnya karena manfaat psikologisnya terasa sepadan dalam situasi tertentu. Ya, ini juga tidak menutup kemungkinan untuk orang-orang yang memang profesinya harus menggunakan high heels seperti MC, guru. Tapi kalau guru sekarang juga sudah banyak ya yang menormalisasi pakai sepatu kets atau sneakers. Tapi di saat-saat tertentu high heels, sepatu yang high heels itu harus tetap dipakai. Ya, berjalannya dengan atau bertambahnya umur juga harus disesuaikan. Dulu saya suka sekali memakai high heel 12 cm, seperti apa tingginya, tapi karena dengan bertambahnya usia jadi harus dikurangi. Kemudian 9 cm, kemudian 7 cm, 5 cm, sekarang udah pol itu ya, 5 cm itu. Ya, masih ada beberapa hal lagi keluarga Elsiadai. Tadi kita sudah bicara tentang kepribadian orang yang suka pakai sepatu kets atau sneakers, kemudian memakai sepatu high heels. Masih ada lagi yang belum tersebutkan. Sesaat lagi ya, kita akan kembali di Ngopi Pagi. Terima kasih keluarga Elsiadai, Anda masih tetap stay tune di Ngopi Pagi. Kita akan lanjutkan lagi ya. Bagaimana kita bisa mengungkap kepribadian seseorang, bahkan mengungkap kepribadian diri kita sendiri ketika kita lebih senang menggunakan alas kaki atau sepatu yang tertentu. Oke, lanjut lagi. Tadi sudah sepatu kets atau sneakers, kemudian yang kedua high heels atau sepatu yang punya hak, yang berhak. Ya, saat ini sandal atau slop. Nah, sementara penggunaan sandal atau sepatu selop itu seringkali diremehkan dan dikaitkan dengan rasa malas. Bahkan juga kalau kita mau bersantai gitu ya, khususnya ke pantai, kan nggak mungkin kita pakai high heels atau sepatu kets, ya kan? Nah, padahal secara psikologis orang yang sangat menyukai alas kaki tersebut memiliki kecenderungan sebagai pribadi yang menyukai kenyamanan dan punya kesadaran diri yang tinggi. Bukan berarti mereka tidak peduli ya dengan penampilannya, bukan berarti begitu. Mereka hanya menampilkan penampilan publik dengan ruang pribadi yang membuatnya itu bisa merasa nyaman. Nah, oleh karena itu mereka akan menggunakan sandal atau slop di rumah dan akan berbeda lagi jika di luar rumah. Mereka menciptakan batasan yang sehat. Hal itu menunjukkan perbedaan antara kenyamanan diri dan penampilan sosial. Nah, saya mau bagikan juga kepada setiap Anda ada 3 kepribadian orang yang suka berpergian kalau menggunakan sandal. Ada ya, kemana-mana tuh kok dia pakai sandal aja. Mau acara yang semi-semi resmi atau yang gimana gitu tetap pakai slop. Yang pertama, dia itu adalah kepribadian yang minimalis. Yang kedua, dia punya ruang dan orangnya menyenangkan. Dan yang ketiga itu percaya diri. Begitu ya. Jadi ternyata ada kepribadian, 3 kepribadian yang dimana dia tuh suka kemana-mana tuh pakai sandal atau slop. Itu tadi ya, dia suka sesuatu yang minimalis, dia nggak suka yang ribet-ribet. Kemudian dia itu orangnya periang dan menyenangkan. Kemudian yang ketiga dia percaya diri pasti. Oke, lanjut. Yaitu jenis sepatu yang keempat adalah sepatu formal. Sepatu formal kita tahu ya. Sepatu formal itu membawa nuansa psikologis yang sangat berbeda. Hal ini berkaitan dengan hidup penggunanya yang terstruktur, terkonsep, teratur, disiplin, dan profesional. Menggunakan deretan sepatu tersebut membuat mereka terlihat sebagai orang yang siap bekerja dan profesional. Mereka pun menampilkan sinyal kuat tentang keseriusan. Jadi kalau berbicara tentang sepatu formal, pasti itu dipakai untuk bekerja, ya, atau mau meeting, atau mau ketemu dengan orang penting gitu ya. Jadi kita juga bisa menghargai ketika kita bertemu dengan orang yang penting. Kita juga bisa menghargai ketika orang itu mengundang kita atau ke acara-acara yang formal.
kita bisa menggunakan sepatu yang formal. Oke, keluarga El Shaddai, itu tadi satu kepribadian seseorang berdasarkan sepatu pilihan. Warna-warna pada sepatu pun punya arti tersendiri ya, seperti warna cerah, berarti dia orangnya ceria, atau warna netral yang berarti dia mudah berbaur orangnya. Namun semua itu bukanlah sesuatu yang mutlak. Jadi kita tidak bisa menilai hanya dengan orang itu. Tiba-tiba kita ketemu orang itu menggunakan sendal gitu, terus kita bilang ih itu orangnya males. Ya enggak, kalau kita mau ke pantai kan pasti pakai sendal. Gitu ya. Jadi seperti apa sepatu yang biasa Anda gunakan dan yang Anda paling suka, Anda sendiri yang bisa menilainya. Oke, keluarga El Shaddai, kita sudah ada di penghujung program acara Ngopi Pagi. Kiranya itu sangat memberkati dan juga menginspirasi kita. Bagaimanapun, apapun yang kita gunakan, kiranya kita bisa sesuaikan dengan waktu dan tempat yang akan kita tuju, supaya kita pun bisa menjadi berkat bagi siapa saja. Sebagai closing, ada satu motivasi untuk setiap Anda, keluarga El Shaddai. Hati yang damai membuat hidup terasa lebih indah. Ada di Yohanes 14 ayat yang ke-27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Kiranya damai Tuhan menyertai setiap kita. Saya Yohana Win pamit undur diri dari ruang dengar Anda maupun dari hadapan Anda. Kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan, tetap di program acara yang sama, yaitu Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi pagi, info seputar gaya hidup dan keluarga. Have a nice day. Salam sehat selalu, salam untuk orang-orang yang Anda kasihi. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.